Halo semuanya, pada bagian ini kita akan belajar mengenai ruang lingkup atau istilahnya scope. Nah, ruang lingkup ini nanti akan berpengaruh pada variabel yang kita buat. Nah, di dalam Python kita dapat menggunakan variabel yang ada di luar fungsi ataupun membuat variabel sendiri di dalam fungsi. Nah, hal ini udah pernah kita lakukan ya. Tetapi hati-hati, variabel yang berada di luar dan di dalam fungsi memang sama-sama variabel tetapi memiliki perbedaan. Nah, di dalam Python ada istilahnya variabel global, enclosed, ataupun lokal. Variabel lokal adalah variabel yang sifatnya hanya digunakan di dalam fungsi tersebut. Jadi jika kita membuat fungsi, kemudian di dalam fungsinya ada variabel, dan kita gunakan variabel tersebut di dalam fungsi tersebut, itu namanya variabel lokal. Kemudian variabel enclosed adalah variabel yang terbentuk jika ada fungsi di dalam fungsi. Nah, contohnya seperti ini, kita buat fungsi, kemudian di dalam fungsi ini ada fungsi lagi di dalamnya yang menggunakan variabel dari fungsi yang pertama. Nah, variabel dari fungsi yang pertama itu, atau fungsi di atasnya, itu dinamakan variabel enclosed. Dan terakhir adalah variabel global. Nah, variabel global ini adalah variabel yang bisa kita gunakan di luar ataupun dalam fungsi. Dan kita juga akan nanti menggunakan keyword global yang dapat digunakan untuk memodifikasi variabel global di dalam sebuah fungsi. Oke, supaya lebih paham, kita langsung aja ke dalam Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Nah, di dalam Python, kita kan bisa membuat variabel. Contohnya seperti ini, var. Variabel ini saya isikan string. Stringnya adalah ini adalah variabel pertama. Seperti ini. Nah, variabel ini bisa saya panggil ke dalam fungsi. Contohnya seperti ini. Def, saya buat fungsi namanya contoh, kemudian saya print var-nya. Perhatikan saya print var tanpa perlu membuat parameter var di sini. Lalu saya jalankan, kemudian saya panggil fungsi contohnya, lalu saya jalankan, nah, tidak terjadi error. Dan dia mencetak atau mengeprint berdasarkan nilai var ini. Sebelumnya var-nya adalah ini adalah variabel pertama. Sama seperti ini. Nah, var ini yang saya buat pertama kali ini dinamakan variabel global. Dia bisa digunakan di dalam fungsi. Kalau saya panggil lagi var-nya, seperti ini. Dan dia bisa dipanggil di luar fungsi juga. Jadi sifatnya global, seperti itu. Nah, saya bisa juga membuat fungsi yang lain, misalnya def contoh 2, seperti ini. Kita print var yang sama. Kalau saya jalankan contoh 2 ini seperti ini, nah dia akan memanggil variabel yang sama. Jadi variabel global ini bisa dipanggil di dalam fungsi apapun, seperti itu. Itu adalah variabel global. Nah, sekarang kita ke variabel lokal. Nah, variabel lokal seperti ini contohnya, misalnya saya membuat fungsi def contoh lagi. Sekarang di dalam fungsi ini saya buat variabel namanya var2 sama dengan ini adalah variabel kedua. Kemudian saya print var2 ini. Perhatikan ya, saya print var2 bukan var. Saya buat fungsinya, kemudian saya panggil fungsinya. Contoh seperti ini. Nah, dia mencetak nilai var2 ini menggunakan fungsi print. Artinya, fungsi print ini menggunakan variabel yang ada di dalam fungsi contoh ini. Tetapi kalau kita panggil variabel var2-nya, perhatikan, nah terjadi error. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya variabel var2. Seperti itu. Nah, ini adalah variabel lokal. Jadi dia hanya bisa digunakan di dalam fungsi tersebut. Sedangkan kalau kita panggil di luar fungsinya, dia tidak ada. Seolah-olah variabel itu tidak pernah ada. Seperti itu. Tetapi kalau kita jalankan dia di dalam fungsi, seperti ini kita masukkan dia ke dalam fungsi print, dia bisa mencetaknya. Seperti itu. Jadi sifatnya lokal hanya di dalam sebuah fungsi. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan variabel enclosed? Nah, variabel enclosed contohnya seperti ini. Saya membuat fungsi lagi, misalnya contoh sama. Kemudian misalnya namanya var3 ya. Saya buat variabelnya. Ini adalah variabel ketiga. Nah, di dalam fungsi ini, saya buat fungsi lagi, namanya contoh 2.
Perhatikan. Tetapi di dalam fungsi ini saya print var 3. Terakhir saya jalankan fungsi contoh 2 itu di dalam fungsi contoh. Seperti ini. Kalau saya jalankan, ya kan? Kemudian saya panggil sekarang fungsi contohnya. Perhatikan, dia mencetak ini adalah variabel ketiga. Fungsi contoh ini dia membuat variabel 3 ini, kemudian dia membuat fungsi contoh 2, kemudian dia menjalankan fungsi contoh 2. Nah, ketika dia menjalankan fungsi contoh 2, maka yang dijalankan adalah print var 3 ini. Makanya di sini muncul ini adalah variabel ketiga. Nah, dia tidak menggunakan variabel yang ada di dalamnya sendiri. Contoh kalau dia menggunakan variabel yang ada di dalamnya, maka harusnya kita buat di sini var 3 sama dengan bla 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 bla, seperti itu. Itu berarti dia menggunakan variabel yang ada di dalam fungsinya sendiri. Sedangkan ini tidak, dia menggunakan variabel yang berada di fungsi di atasnya, yaitu contoh ini. Nah, kalau begini, istilahnya variabel ketiga ini namanya enclosed variable atau enclosing variable. Dia tidak menggunakan variabel yang berada di dalam skopnya, tetapi dia menggunakan variabel yang berada di atas skopnya. Cuma variabel yang ada di atas skopnya itu adalah variabel fungsi juga. Seperti itu. Itu istilahnya enclosing variable. Paham ya? Tetapi kalau kita gunakan variabel ketiga itu di sini, misalnya print var 3 seperti ini, nah berarti ini dia menggunakan local variable seperti itu. Karena var 3 ini berada di dalam skop atau ruang lingkup yang sama dengan fungsi print-nya, seperti itu. Tetapi kalau kita menggunakannya di dalam fungsi lagi, ini menjadi enclosing variable. Begitu ya. Ini menjadi local variable. Seperti itu. Sedangkan kalau kita mengambil variabel yang di luar, misalnya var seperti tadi, ini adalah variabel pertama ya. Nah, ini adalah global variable. Seperti itu. Lanjut kita akan belajar mengenai keyword global. Apa sih gunanya keyword global itu? Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya variabel var, nilainya adalah ini, adalah variabel pertama. Seperti ini ya. Kalau saya panggil var-nya, nah dia sesuai sama yang di atasnya. Kalian kan masih ingat tentang reassignment variabel ya. Kalau saya buat di sini var lagi, misalnya isinya adalah halo, maka nilai var ini akan berubah sekarang menjadi halo. Seperti itu. Nah, saya kembalikan dulu nilai var-nya seperti ini. Sekarang saya akan membuat fungsi halo namanya. Contoh lagi. Di dalam fungsi ini saya mau membuat variabel yang sama, var. Isinya adalah ini adalah variabel pertama dalam fungsi. Seperti ini. Kalau saya print var-nya, perhatikan kalau saya panggil contohnya, nah, dia akan mencetak nilai yang sesuai di dalam fungsinya. Yaitu var ini adalah variabel pertama dalam fungsi. Tetapi kalau saya panggil var-nya sendiri, perhatikan. Dia tidak sama var yang ada di sini. Sama var yang ada di dalam fungsinya. Ini adalah variabel pertama. Artinya apa? Walaupun kita reassignment variabel tersebut atau variabel global di dalam fungsi, nilainya tidak akan berubah. Nilainya akan tetap seperti saat pertama kita buat di dalam globalnya. Seperti itu. Nah, kita bisa mengubah nilai var ini di dalam fungsi. Caranya adalah dengan menggunakan keyword global. Contohnya seperti ini. Saya buat def contoh lagi. Saya copy aja ya. Sama seperti ini. Nah, sekarang kita buat gini. Global var. Artinya apapun yang terjadi di dalam fungsi ini, variabel var ini, apapun yang terjadi padanya akan terjadi juga pada variabel globalnya. Nah, kalau saya jalankan ini sekarang, kita panggil contohnya ya. Nah, dia masih sama, ini adalah variabel pertama dalam fungsi. Sekarang kalau saya jalankan atau saya panggil variabel var-nya, nah perhatikan dia sekarang berubah. Menjadi ini adalah variabel pertama di dalam fungsi. Melalui global var ini.
Sebelumnya kan dia tidak berubah, dan sekarang dia udah berubah. Nah, itulah fungsinya keyword global. Oke, itu aja mengenai bagian ini. Kita udah belajar mengenai apa itu variabel global, variabel lokal, dan include variabel. Dan kita sudah tahu perbedaannya. Dan kita juga sudah bisa menggunakan keyword global untuk memodifikasi variabel global di dalam sebuah fungsi. Lanjut, kita akan belajar mengenai asterisk arguments dan asterisk keyword arguments. Tetap semangat, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.